Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahtul Masail Senin 4 Ramadan 1441 Hijriah 27 April 2020 Masehi. Masalah zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kg beras. Pertanyaan: apakah sudah mencukupi seseorang membayar zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kg beras? Jawabnya, belum mencukupi. Masalah membayar zakat fitrah dalam bentuk harga atau qimah ini diperbolehkan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Ini menurut madhab Syafi'i, membayar zakat dengan qimah itu tidak diperbolehkan. Zakat fitrah dengan qimah harus dengan beras atau gandum atau itu. Ini yang membolehkan membayar dengan qimah atau membayar dengan harga barang pokok itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita pengen membayar dengan harga, maka harus ikut dengan Imam Abu Hanifah. Caranya seperti itu. Syekh Ibnu Hajar dan Imam Bulkini juga membolehkan membayar zakat dalam bentuk qimah atau harga dengan syarat ikut kepada ulama yang membolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, dalam bertaklid ini kepada madhab lain, kita harus dalam satu permasalahan semuanya utuh. Caranya begini: jenis makanan yang diperlukan untuk zakat fitrah dalam madhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi ada 4 perkara. Yang pertama adalah setengah sok gandum khintah, setengah sok gandum. Kemudian 1 sok syair, 1 sok syair. Kemudian 1 sok tamar, yaitu kurma kering, atau 1 sok zabib, ini anggur kering. Itu yang barang-barang yang dibuat untuk berzakat, makanan-makanan yang bisa dibuat untuk berzakat. Soknya pun juga berbeda ukurannya. Kalau kita 2,5 mungkin sudah boleh ya, 2,5 itu, atau 2,6 ya, 2,6 itu kita sudah boleh. Kalau Imam Abu Hanifah soknya lebih banyak. 1 sok menurut Imam Abu Hanifah adalah 3.800 gram, 3,8 kilo, 3 kilo 8 on. Ada sebagian ulama mereka berpendapat bahwa 3 kilo 1/4. Nah, 3 kilo 1/4. Sehingga jika ingin membayar zakat dalam bentuk harga, maka seharga, kalau khintah, seharga setengah sok, yaitu setengah sok itu 1,9 kilo on gandum khintah. Harganya berapa di sini nanti tanya sendiri di pasar sana, wallahu alam. Atau 3,8 kilogram gandum syair. Kelihatannya ini juga susah dicari ini. Ini yang agak mudah ini. 3,8 kilogram tamar, kurma kering. Banyak ini di koperasi juga banyak. Kamu tanya harganya berapa di situ per kilonya. Kamu kalau tinggal ngalikan 3 kali 8 itu 3,8 kilo itu berapa harganya. Atau 3 kali 8 kilogram zabib, yaitu anggur kering. Anggur kering itu yang biasa yang kismis itu. Jadi kalau pengen bayar pakai qimah, ya lebih mahal harganya sebetulnya daripada bayar hanya dengan beras, yaitu 2,6 kilo, itu 2,6
6 on. Istilah kaya dan miskin dalam zakat. Istilah kaya dan miskin dalam zakat. Wah, ini rada berat ini. Bagaimana definisi kaya dan miskin dalam bab zakat? Jawab, kaya itu ada 2 macam, yaitu dikatakan kaya dikarenakan punya pekerjaan, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan harian dia dan keluarganya, meskipun dia tidak mempunyai harta simpanan sama sekali, tapi pekerjaannya sudah cukup. Mungkin dia itu sehari menghabiskan duit sama keluarganya itu untuk belanja, untuk makan sehari semalam itu butuh 20.000 begitu. Kemudian dia kerja sehari dapat bayaran mungkin 20.000 kah atau 25.000, yang lain buat beli rokok atau enggak. Enggak lah, enggak begitu, guyonan aja. Ya tambahan es atau apa sama keluarganya atau permen untuk anak-anaknya. Itu ya, seperti itu orang itu walaupun tidak punya harta simpanan, maka karena pekerjaannya sudah cukup untuk keperluan keluarga dia dan keluarganya, maka itu tidak dikatakan miskin, itu dikatakan masih orang yang kaya. Kemudian kaya harta, yaitu orang yang tidak mampu bekerja tetapi ia mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Mungkin dia itu mempunyai harta warisan yang bisa dimakan 7 turunan, saking banyaknya, seumpamanya seperti itu. Enggak usah kerja, ya tinggal makan aja gitu aja. Itu juga orang kaya. Makanya kalau miskin itu bagaimana? Kalau begitu miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta simpanan atau tidak punya pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan diri dalam keluarganya. Misalnya kebutuhan harinya 10.000, dia hanya mempunyai penghasilan 8.000 gitu. Ya, ini makanya hati-hati ini orang yang suka menerima zakat ini, yang pura-pura miskin ini. Insya Allah, gimana ini? Gimana itu? Nanti kayak begitu itu, kalau orang definisinya miskin yang boleh menerima zakat itu kayak begitu. Ya, tahu sendirilah, dicocok-cocokkan sama dirinya sendiri, gitu aja. Zakat dibagi rata, ini juga banyak terjadi di kampung-kampung. Zakat dibagi rata, apalagi zakat dimusyawarahkan. Nah ini itu lebih repot lagi. Nah, ada orang zakat dimusyawarahkan untuk apa? Untuk selamatan aja. Ini ya nggak boleh, itu nggak boleh. Zakat dibagi rata. Bolehkah harta zakat dibagi rata kepada semua orang? Jawab, tidak boleh. Yang demikian itu tidak boleh. Karena harta zakat hanya boleh diberikan kepada golongan 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, amil, budak mukatab, gharim, fisabilillah, orang yang berperang, maksudnya fisabilillah bukan orang khurud. Bukan, fisabilillah itu orang yang perang, orang musyahidin. Terus ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Sholat sunnah bagi orang yang punya qadhaan sholat fardu. Sholat sunnah bagi orang yang punya qadhaan sholat fardu. Ini waktu Ramadan ini waktu ngodok sholat. Waktu Ramadan waktu ngodok sholat. Sudah sama dikodok belum sholat-sholatnya?
Sudah belum? Oh, semuanya punya qadhaan ternyata. Harus diqadha salatnya itu. Karena diantaranya taubatnya orang meninggalkan sholat itu dengan mengqadha. Kalau orang ngaku aku sudah tobat nggak mau meninggalkan sholat tapi nggak mau mengqadhanya juga, ini belum tobat itu. Tobatnya orang ngambil barang orang lain mengembalikan. Tobatnya orang ngerasani orang lain minta halal. Tobatnya orang meninggalkan sholat ya mengqadha. Karena dia telah hutang kepada Allah. Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang mempunyai qadhaan sholat fardu? Jadi orang masih punya qadha sholat fardu, tetapi dia mengerjakan sholat sunnah. Masalah ini diperinci. Jika ia meninggalkan sholat fardunya dulunya itu karena ada uzur syar'i. Contohnya ya, karena dulunya itu pernah sakit sehingga meninggalkan sholat, tidak bisa mengerjakan sholat sehingga terpaksa meninggalkan sholat. Itu namanya uzur syar'i. Atau dulu ini yang banyak itu wanita sebetulnya. Kalau laki-laki itu jarang sekali ada uzur. Wanita yang karena apa itu? Oh, kan enggak puasa lupa ya. Bukan wanita. Ada lagi orang katanya uzurnya itu apa itu? Orang tanah nggak ada apa itu waktu untuk sholat. Lah kenapa waktunya? Lah saya kerja terus-terusan loh Pak. Saya kata ini bukan uzur yang seperti ini. Ini bukan uzur syar'i. Kamu kerja untuk cari dunia tapi meninggalkan akhirat. Itu bukan uzur yang seperti itu. Sudah 10 tahun bekerja seperti itu, 10 tahun juga telah meninggalkan sholat. Nah, datang sama tukang pabriknya itu nggak boleh loh saya itu sholat. Tukang pabrik melarang sholat, Gusti Allah menyuruh sholat, lebih taat tukang pabrik. Coba, gitu ya. Jadi ini banyak dibuat alasan yang seperti ini. Ya kalau itu kamu tidak bisa situ ya cari pekerjaan yang lain kan yang kamu bisa mengamalkan agama. Yang kamu bisa mengamalkan agama. Maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah, tetapi tidak haram kalau dia udurnya meninggalkan sholat fardu itu. Karena ketika meninggalkan sholat fardu dia memang betul-betul ada udur yang diterima oleh agama. Jika meninggalkannya karena tidak ada udur, dan ini kebanyakannya, maka sholat sunnah yang ia kerjakan sah, tetapi dia berbuat seperti itu adalah haram. Dia haram berbuat sholat sunnah karena mendahulukan meninggalkan yang wajib, kemudian mengamalkan yang tidak wajib. Ini haram, tapi sah saja, tapi tetap haram. Tambah dosa akhirnya nanti. Yang kebanyakan orang itu meninggalkan sholat itu ya karena tidak ada udzur ini, karena anak muda yang masih pengen keluyuran itu juga meninggalkan sholat, atau mungkin pebisnis yang pakai sergap-sergapnya cari dunia meninggalkan sholat karena macam-macam lah. Ini kebanyakan manusia ya ini meninggalkan sholat yaitu tidak ada uzur. Masalah pendapat bersegera di dalam mengqadha sholat, kemudian masalah cepat-cepat mengqadha kapan. Pendapat pertama, jika ia meninggalkannya karena ada uzur syar'i, maka disunnahkan untuk bersegera mengqadha sholat fardunya, untuk bersegera untuk mengqadha sholat fardunya karena tidak tahu orang itu matinya kapan gitu. Jika meninggalkannya karena tidak ada udzur, maka wajib bersegera mengqadha sholat fardunya yang pernah ditinggalkan. Pendapat kedua, ini yang dipakai pendapat yang pertama ini aja. Ada lagi pendapat sebagian ulama mengatakan dua-duanya pokoknya sunnah untuk
apa itu mengerjakan sunnah untuk dikerjakan. Maksudnya hukumnya bersegera adalah sunnah, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dua-duanya adalah wajib untuk bersegera dikerjakan, baik ada udzur ataupun tanpa udzur. Nah, semua fatwa-fatwa begini ini beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena muftinya beda-beda. Kenapa beda-beda? Ada lagi yang muftinya takut sekali sama Gusti Allah mungkin, sehingga harus bersegera, nanti kalau cepat-cepat mati bagaimana itu, makanya wajib bersegera. Nah, terus mufti yang mengatakan nggak apa-apa, nggak bersegera, sunnah saja, nggak masalah. Nah, ini mungkin muftinya dulu itu, ini Gusti Allah itu mulai nggak apa-apa. Nah, orang itu kadang-kadang yang dibuka dhauknya itu, ya tergantung bukanya Allah di hatinya. Ketika ada rasa khauf yang luar biasa, maka tidak bisa menahan untuk dengan cepat bersegera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Tapi orang itu dalam kondisi seperti ini yang baiknya yang ditampaknya itu khauf. Kalau orang itu merasa baru bermaksiat, yaitu meninggalkan sholat, itu khaufnya itu yang didahulukan, bukan nggak apa-apa, Gusti Allah At-Tawwabur Rahim. Yang seperti ini harus ditempeleng kepalanya. Nanti nggak boleh seperti itu. Kalau orang itu dalam bermaksiat itu harus dirasakan rasa khauf, sehingga dia itu hendang cepat-cepat ditaubati. Kalau orang itu aja itu ketika taat saja itu masih ada dirasakan ini diterima atau tidak amal saya, diterima atau tidak. Sudah sholat fardu ditambah lagi sholat qobliyah, tambah lagi sholat ba'diyah, tambah lagi sholat sunnah. Biar apa kok tambah-tambah? Ya karena itu, walaupun sudah memenuhi kewajiban masih belum marem. Kalau belum ditambal sana tambal sini biar betul-betul kokoh nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sunnah kita ini ya akan menambal sholat fardu kita gitu. Makin banyak sholat sunnah, maka makin kita ini ada harapan sholat fardu kita diterima oleh Allah.